Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya, Muhammad Faisal Fadlur Rahman, dengan NPM C1C0190021. Nah, teman-teman sekalian, setelah sebelumnya kita membahas tentang investasi pada instrumen ekuitas, di bab 3 ini, kita membahas tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Baik, kita memasuki saja tentang pembahasannya, teman-teman. Nah, dalam bab ini terdapat beberapa menu yang telah saya sediakan, di mana yang pertama itu kita membahas tentang karakteristiknya. Nah, teman-teman sekalian, karakteristik dari konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas itu sebenarnya yang pertama adalah pada konsolidasi ini, imbalan yang dialihkan ataupun imbalan yang diserahkan kepada entitas lainnya atau kepada entitas yang akan diakuisisi itu dapat berupa kas maupun aset lain. Yang terpenting teman-teman, imbalan yang dialihkan tersebut itu sama jumlahnya dengan bagian ekuitas yang akan diakuisisi. Maka dalam konsolidasi ini tidak ada yang namanya diferensial ataupun perbedaan. Lebih lanjut teman-teman, karakteristiknya menurut PSAK nomor 65 tahun 2014 itu menjelaskan bahwa investor mengendalikan investi ketika investor tersebut terekspos ataupun memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatan si investor tadi dengan investi dan kemampuan untuk memiliki dan investor tersebut itu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas si investi tadi. Nah, lebih lanjut teman-teman, ke prosedurnya, di mana PSAK nomor 65 tahun 2014 itu juga menjelaskan tentang prosedur laporan keuangan konsolidasian, di mana prosedurnya yang pertama yaitu menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, dan juga arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Yang kedua, prosedurnya adalah mengeliminasi jumlah tercatat dari investasi atas induk pada setiap entitas anak, dan juga bagian entitas induk pada setiap ekuitas anak. Lanjut, prosedur yang ketiga adalah mengeliminasi secara penuh aset dan juga liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan juga arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Nah, teman-teman sekalian, dalam konsolidasi dengan akuisisi pada kepemilikan pada nilai tercatat ekuitas ini terdapat dua cara, di mana akuisisinya itu yang pertama diakuisisi secara penuh dan yang kedua diakuisisi secara sebagian. Kita memasuki kepada penjelasan yang pertama dulu teman-teman, yaitu akuisisi dengan kepemilikan penuh. Hal ini berarti bahwa perusahaan induk atau perusahaan pengakuisisi itu mengakuisisi perusahaan lain atau perusahaan anak itu secara penuh, atau 100% saham dari perusahaan anak itu diakuisisi. Maka dalam hal ini tidak ada kepentingan lain. Nah, teman-teman, akuisisi dengan kepemilikan penuh ini dalam pencatatannya dapat terjadi dalam dua waktu ataupun dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah konsolidasi sesaat setelah akuisisi seluruh kepemilikan entitas anak. Dan yang kedua adalah konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Nah, perlu digarisbawahi teman-teman, kondisi yang pertama adalah konsolidasi sesaat setelah akuisisi dan yang kedua adalah konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Nah, ada hal penting yang harus kita bahas teman-teman. Pada kondisi sesaat setelah akuisisi itu hanya dibuat laporan posisi keuangan. Mengapa demikian? Karena pada sesaat setelah akuisisi, itu entitas anak tidak melakukan transaksi apapun. Oleh karena itu yang dibuat hanyalah laporan posisi keuangan. Lain halnya pada kondisi kedua, di mana konsolidasi itu terjadi pada setelah periode akuisisi, maka akan ada 4 laporan yang akan dibuat. Yang pertama adalah laporan laba rugi konsolidasian, yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas konsolidasi, yang ketiga adalah laporan posisi keuangan konsolidasi, dan yang terakhir adalah laporan arus kas konsolidasi. Nah, teman-teman sekalian, setiap laporan-laporan tadi itu harus dibuat secara berurutan. Mengapa demikian? Karena pada setiap laporan itu akan menghasilkan informasi-informasi yang disebut dengan konektor.
Nah, berikut adalah konektor antara setiap laporan. Yang pertama, yang di garis bulat biru, yang di gambar bulat biru ini, itu adalah konektor antara laporan 1 dengan laporan 2, di mana laporan 1 atau laporan perubahan, laporan laba rugi, itu akan menghasilkan informasi yang namanya net income atau net loss, informasi pendapatan bersih maupun rugi bersih. Nah, informasi ini teman-teman akan mempengaruhi laporan kedua di mana laporan perubahan ekuitas konsolidasi tadi yang di laporan ini akan menghasilkan return earning. Nah, return earning atau laba ditahan yang telah dijumlahkan dengan pendapatan bersih ataupun pendapatan ataupun rugi bersih tadi itu akan menghasilkan return earning akhir. Nah, teman-teman sekalian, return earning akhir ini akan menjadi konektor dari laporan perubahan ekuitas dengan laporan posisi keuangan konsolidasi. Nah, return earning tersebut selanjutnya akan dipresentasikan ataupun akan ditampilkan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasi, di mana teman-teman konektornya adalah return earning akhir tadi. Nah, selanjutnya teman-teman, dari laporan posisi keuangan konsolidasi dengan laporan arus kas konsolidasi itu juga harus berurutan. Karena dalam membuat laporan arus kas konsolidasi itu, kita memerlukan 3 sumber informasi. Yang pertama sumber informasinya adalah pendapatan bersih ataupun rugi bersih tadi. Yang kedua, sumber informasinya adalah laporan posisi keuangan komparatif. Laporan posisi keuangan komparatif ini adalah teman-teman, yaitu laporan posisi keuangan yang menampilkan laporan posisi keuangan periode berjalan dan laporan posisi keuangan periode sebelumnya, dan mereka akan dibandingkan keduanya seperti itu. Dan informasi yang ketiga adalah tambahan informasi yang mendukung dari laporan tadi. Nah, oleh karena itu barulah teman-teman itu dibuat catatan atas laporan keuangan, di mana catatan atas laporan keuangan ini akan menampilkan ataupun akan menjelaskan setiap akun-akun yang ada di laporan keuangan tadi. Nah, seperti itu teman-teman, alasan mengapa keempat laporan tadi itu harus dibuat secara berurutan, karena dalam membuat laporan arus kas ini terdapat sumber-sumber informasi yang akan didapatkan di 3 laporan sebelumnya. Baik, teman-teman, kita memasuki kepada akuisisi dengan kepemilikan penuh, di mana dalam akuisisi kepemilikan penuh ini, perusahaan akan menyusun laporan keuangan konsolidasian sejak perusahaan mengakuisisi ataupun memiliki pengendalian atas perusahaan lain, sampai dengan berakhirnya pengendalian. Jadi, sesaat setelah perusahaan kita mengakuisisi perusahaan lain, maka kita harus menyusun laporan konsolidasi sampai pengendalian kita pengendalian kita dengan perusahaan lain itu telah berakhir, seperti itu teman-teman. Nah, sebelumnya nih kita kan telah membahas bahwa dalam konsolidasi pada akuisisi dinilai tercatat ekuitas ini itu kan terdapat beberapa akun-akun yang akan kita eliminasi. Seperti contoh teman-teman, pada prosedur tadi kita harus mengeliminasi jumlah tercatat investasi, mengeliminasi secara penuh aset dan juga liabilitas, pendapatan, beban, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu jurnal eliminasi itu menjadi penting dalam konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas ini. Nah, teman-teman sekalian, untuk penjelasannya, jurnal eliminasi dalam konsolidasi ini itu bukan bagian dari siklus akuntansi. Mengapa demikian? Karena jurnal eliminasi ini itu hasilnya nanti tidak akan diposting ke dalam buku besar, teman-teman. Berbeda halnya dengan jurnal penyesuaian maupun jurnal penutup, di mana jurnal penyesuaian dan jurnal penutup itu hasilnya nanti akan diposting di dalam buku besar dari perusahaan induk maupun perusahaan anak. Maka dari itu, jurnal penyesuaian dan juga jurnal penutup itu termasuk dalam siklus akuntansi, sedangkan jurnal eliminasi itu bukan bagian dari siklus akuntansi. Nah, oleh karena itu, timbullah pertanyaan apa sih gunanya jurnal eliminasi di konsolidasi ini? Jurnal eliminasi ini dibuat agar akun-akun yang terdapat di dalam laporan keuangan konsolidasian itu hanya mencerminkan pengaruh dari pihak lain atau dari pihak non-afiliasi. Maka dari itu tidak akan terdapat
kecurangan daripada kedua afiliasi tersebut, misalnya dari perusahaan induk dengan perusahaan anak. Tidak ada kecurangan karena semuanya itu akun-akunnya tadi telah dieliminasi. Baik, kita lanjut teman-teman pada kondisi yang kedua di mana akuisisinya itu terjadi dengan kepemilikan sebagian. Hal ini berarti bahwa perusahaan induk tidak mengakuisisi 100% saham dari perusahaan anaknya. Kita ambil contoh teman-teman, misalnya nih, perusahaan saya, perusahaan Muhammad Faisal, itu mengakuisisi perusahaan lain seperti perusahaan Pak Madani Hatta, di mana perusahaan Faisal itu hanya mengakuisisi 80% ataupun 70% dari perusahaan Pak Madani Hatta, di mana perusahaan Pak Madani Hatta itu jumlah sahamnya adalah sebagai contoh itu 1 miliar rupiah. Maka perusahaan Faisal hanya mengakuisisi 700 juta rupiah. Nah, kita jangan mengambil contoh bahwa dari 1 juta dengan 700 juta itu terdapat diferensial. Bukan seperti itu teman-teman. Perlu diingat dan perlu digarisbawahi bahwa yang hanya saya akuisisi itu hanya 70%-nya saja, di mana 70%-nya itu 700 juta rupiah. Maka tidak ada diferensial di sini. Tetap berpegang teguh pada prinsip yang pertama tadi bahwa dalam bab ini tidak ada diferensial. Selanjutnya, karena kita hanya mengakuisisi 70% atau 700 juta dari saham tadi, maka terdapat sisa 300 juta atau 30% dari saham Pak Madani Hatta, di mana saham tersebut adalah milik kepentingan non-pengendali. Oke teman-teman sekalian, pada konsolidasi akuisisi dengan kepemilikan sebagian ini terdapat dua kondisi pula, di mana kondisi yang pertama adalah konsolidasi dengan kepemilikan sebagian sesaat setelah akuisisi, dan yang kedua adalah konsolidasi dengan kepemilikan sebagian pada periode setelah akuisisi. Nah, pada kondisi yang pertama, yaitu sesaat setelah akuisisi, tetap sama seperti yang kepemilikan penuh tadi, laporan yang dibuat hanyalah laporan posisi keuangan, karena sesaat setelah konsolidasi. Nah, teman-teman sekalian, dalam kepemilikan sebagian ini kan tadi saya bilang bahwa terdapat kepentingan lain ataupun kepentingan non-pengendali. Apa sih kepentingan non-pengendali itu, teman-teman? Kepentingan non-pengendali itu adalah bagian dari entitas anak yang tidak dikuasai secara efektif oleh entitas induk. Nah, maka dari itu 30% tadi itu adalah kepentingan non-pengendali karena saya tidak menguasai 30% dari entitas anak tadi. Dan selanjutnya, PSAK nomor 65 tahun 2014 juga menjelaskan bahwa PSAK ini mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Oke, seperti itu teman-teman penjelasan dari bab 3 tentang konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kita akan bertemu lagi di bab keempat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.